Maksimal. Selamat pagi Dr. Rocky, selamat pagi Mas sekalian. Terima kasih sudah diberi waktu untuk membacakan bacaan dewasa saya tentang intra-aortic balloon pump atau IABP. Pendahuluan sebagai IABP atau intra-aortic balloon pump adalah alat support mekanik internal kontrapulsatil yang digunakan untuk mengurangi afterload dan meningkatkan augmentasi dari tekanan diastolik pada aorta sehingga dapat meningkatkan aliran darah diastolik sehingga dapat meningkatkan aliran perfusi ke daerah koroner. Nah, biasanya salah satu indikasi pemasangan IABP adalah pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, terutama pada STEMI, yang bisa terjadinya suatu shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik sendiri dapat menyebabkan suatu kematian. Nah, IABP berperan untuk membantu pasien-pasien dengan shock kardiogenik. IABP sendiri sudah dijelaskan tadi, yaitu membantu memperbaiki hemodinamik dan mengontrol kejadian iskemia pada jantung baik sebelum operasi maupun sesudah operasi. IABP sendiri memberikan bantuan fisiologis ke jantung yang mengalami penurunan fungsi dengan menurunkan kebutuhan oksigen pada miokard, jadi menurunkan oksigen demand pada miokard dan meningkatkan perfusi ke koroner. Ini adalah skematik dari IABP sendiri. Jadi dia dibantu oleh sebuah komputer lalu disambungkan melalui arteri femoralis hingga ke jantung melalui arteri femoralis ke aorta descendens. Nah, ini perangkat IABP sendiri itu ditentukan terdiri dari ada silinder yang berisi sumber gas, biasanya helium, ada valve unit untuk pengiriman gas, sistem monitor untuk mendeteksi untuk EKG, dan juga arterial blood pressure, ABP, dan unit kontrol. Nah, ini skematiknya. Di sini ada kabel outlet dari untuk EKG, untuk monitor EKG. Ini juga ada pressure kabel, helium, untuk heliumnya. Ini untuk tubing, untuk yang ke pasien. Indikasinya sendiri ada berbagai macam. Ada pertama yang paling shock kardiogenik akibat infark miokard, unstable angina refractor, infark miokard akut disertai komplikasi mekanik, support susah winning dari CPB maupun high risk PTCA dan fail. Persiapan transplantasi jantung dan stunning miokardial. Ada juga LCOS. Untuk kontraindikasi sendiri, kontraindikasinya adalah severe aortic insufficiency, ada diseksi aorta, ada juga atherosclerosis vascular aorta dan juga peripheral berat dan severe peripheral vascular disease dan sepsis. Teknik insersi ABP sendiri, insersi ABP biasanya melalui arteri femoral. Balon ditempatkan pada distal arteri subclavian. Ukuran balon biasanya 40 cc. Ukuran 25, 30 cc biasanya digunakan untuk wanita. Menggunakan sel diner teknik dan balon dipasang melalui seat dan backwire. Ini adalah skematiknya, dokter, untuk pemasangan IABP kateter dan seat insertion pada pemasangan IABP. Pemilihan ukuran balon sendiri ditentukan oleh tinggi badan. Jadi untuk 25 cc biasanya digunakan pada pasien-pasien kurang dari 152 cm, 34 cc pada 152 hingga 162 cm, 40 cc pada 162 hingga 183, dan 50 cc pada pasien dengan tinggi lebih dari 183 cm. Nah, rute alternatif untuk insersi ABP jika femoral tidak dapat dilakukan adalah terutama pada aortoiliac disease, bisa dari aorta ascendens, arteri subclavian, dan juga arteri brachialis. Yang dianjurkan apabila tidak bisa dilakukan melalui femoral yaitu melalui aorta thoracalis. Ini disebutkan di Bojar. Ini adalah trigger signal. Jadi pada IABP itu akan berperan pada saat necrotic nodes atau adalah pada penutupan katup aorta. Saat itu baru balon IABP akan inflated. Dia membantu untuk mengaugmentasi dari tekanan diastoliknya sehingga perfusi ke koroner akan meningkat dan ini adalah bentuk gelombang IABP-nya, balloon pressure-nya. Jadi ini gambarnya untuk melihat adanya IABP inflasi, mulai ke atas, terus ada peak inflasi, dan akhirnya deflasi saat ventricle mulai kontraksi lagi. Ini gambarnya secara garis besar adalah bisa dari EKG, jadi bisa triggernya EKG maupun dari arterial pressure. Nah, diastolic augmentasi sendiri nanti akan bergunanya untuk coronary blood flow. Sedangkan IABP juga dapat membantu menurunkan overload reduction sehingga terjadinya demand terhadap O2 pada miokardial itu menurun dan dapat meningkatkan perfusi organ perfusion.
Nah, ini adalah salah satu cara kerja EBP. Jadi bisa dibandingkan 1:1, 1:2, maupun 1:3. Kalau 1:1 artinya setiap adanya tekanan itu akan diakses oleh IABP. Sedangkan 1:2, setiap dua detaan atau dua bit akan diakses oleh IABP. Ini adalah efek hemodinamik IABP, yaitu pada aorta, yaitu tekanan menurunkan tekanan sistolik, terus meningkatkan tekanan diastolik. Pada ventrikel kiri menurunkan tekanan sistolik, menurunkan tekanan endiastolik, dan menurunkan volume. Pada jantung menurunkan afterload, menurunkan preload, dan meningkatkan cardiac output. Pada aliran darah akan meningkatkan perfusi pada aliran koroner dan renal. Nah, setelah itu kapan sih timing yang tepat untuk melepas atau weaning IABP? Jadi untuk winning EBP biasanya harus dilihat dengan adanya CI atau cardiac indexnya 2,2 hingga lebih dari 2,2 atau sampai 2,5 dengan MAP sudah lebih dari 65 mm air raksa dan jenuh jantung dan hemodinamik sudah stabil. Jadi di untuk winning itu rasio IABP-nya akan berkurang pelan-pelan. Nah, winning IABP itu dapat dimulai dengan menurunkan rasio inflasinya dari yang pertama 1:1 ke 1:2 dalam 2 hingga 4 jam, lalu 1:3 ke 1:4 dalam waktu 1 sampai 2 jam. Jika kita mau masih observasi karena misal support belum turun atau belum hemodinamik belum stabil, sebaiknya dipertahankan di 1:1 atau di 1:2 untuk mencegah terjadinya trombus pada balon. Ini adalah salah satu komplikasi dari pemasangan IABP, yaitu ada arterial injury, perforasi aorta, diseksi aorta, emboli pada perifer, pseudoneurisma, dan limb ischemic. Nah, ini yang saat pemasangan IABP kita harus selalu mengecek status vaskular pada perfusi distal pada pasien. Juga bisa pada balon, bisa ruptur, ada robekan pada balon, kebocoran, hingga emboli udara. Juga bisa terjadi infeksi, entrapment, dan perdarahan trombositopeni. Untuk trombositopeni sendiri di Bojar menuliskan ada sekitar 50% pasien dengan IABP biasanya mengalami trombositopeni, tapi mereka mengatakan belum tentu itu dari IABP, bisa juga dari penggunaan obat-obat yang kita berikan. Manajemen pasien dengan IABP yaitu pertama, pemeriksaan vaskular distal, jadi kita harus mengecek karena dia kan masuk dari arteri femoral. Pasien dilakukan pemeriksaan set pancer setiap hari untuk melihat adanya tindaknya infeksi, dan dilakukan pemeriksaan EVA dan RFT, dan juga pemeriksaan cek X-ray untuk melihat tipnya. Setelah kita berhasil melakukan weaning, biasanya teknik untuk melepas IABP secara perkutan dilepas secara perkutan juga. Jadi kita mengecekkan balon, lalu kita sebelum kita kita harus cek INR dan APTT terlebih dahulu sebelum melakukan pelepasan IABP. Jika ada gangguan pada INR maupun APTT, maka kita harus melakukan koreksi terlebih dahulu baru kita melakukan pas. Nah, ini IABP sendiri. Nah, seperti yang tadi IABP masuk dari femoral, terus ya berjalan hingga di descendant di ICS 3 atau 4 misalnya. Jadi balonnya mengembang dengan cepat saat diastol dan deflasi saat sebelum sistole. Jadi inflasi, augmentasi aliran darah distolik menuju koroner, meningkatkan suplai oksigen myokardial. Dengan deflasi, menurunkan afterload dari LV, menurunkan demand myocardial injection. Yang